Qin Yichen harus waspada. Ini karena pengamatan bintang Ruo Bai adalah contohnya. Tetapi menurut pemahamannya, banyak orang Bais sekarang dianggap sebagai pemujaan oleh dewa dan setan dari berbagai pihak. Dan orang Bais diminta untuk meningkatkan latihan mereka, meningkatkan kekuatan magis mereka, dan memperkuat latar belakang dewa dan setan tersebut. Kekuasaan. Pada saat ini, Bai Guanxing tersenyum dan berkata dengan suara yang dalam, kalau begitu aku bertanya padamu, bencana yang terjadi secara langsung, apa hal terpenting dari sebuah balapan? Qin Yichen terkejut, turunkan darah. Jadi, kamu tahu. Bai Guanxing berkata dengan dingin, kalau begitu izinkan saya memberitahu Anda, inilah cara bertahan hidup klan saya. Apa menurutmu aku tidak tahu bahwa dewa dan iblis itu menggunakan kita? Menurutmu aku tidak tahu bahwa aku adalah alat untuk berurusan denganmu di mata Brahma Wanli? Tapi pernahkah kamu berpikir bahwa jika mereka menggunakan kita, klan saya, bagaimana mereka bisa menggunakan mereka? Klan Bais saya akrab dengan kekuatan dan kelemahan 10.000 klan. Dan Anda dapat melihat misteri kekuatan supernatural dan kedalaman Taoisme dalam sekejap. Dengan bantuan klan saya, tidak ada kerugian untuk pertempuran. Jadi mereka membuatku tetap klan Bais, seperti klan Kurcaci. Setelah bencana itu, lusinan Kaisar juga telah melewatinya, kan? Saat Kaisar berpindah tangan, akan ada pertempuran. Jika ada pertempuran, akan ada dewa dan iblis yang ingin menggunakan klan Baisku. Jika ada nilai pemanfaatan, mereka tidak akan dimusnahkan. Semakin keras para dewa dan iblis itu bertarung, semakin berharga klan Baisku. Bagaimana jika Kaisar duduk dengan kokoh? Ada juga istana Kaisar Ke, dan Kaisar berikutnya yang tak terhitung jumlahnya. Kong Wu tercengang, tapi... Bai Guanxing mencibir, tapi apa? Kamu ingin berkata, tapi mengapa kita tidak melawan? Mengapa kita ingin bertengkar dengan orang-orang yang menginjak-injak klan kita? Tapi pernahkah kamu berpikir bahwa semakin keras kamu melawan, semakin kuat kamu akan ditekan? Semakin buruk penindasannya, tidak akan ada kemungkinan untuk berbalik. Dan klan kita berbaur dengan mereka, terhubung dengan mereka, dan selamat. Bai Guanxing mengertakkan gigi, setidaknya berkali-kali lebih baik dari istana Yan Huang. Tentu saja Bai Guanxing sedang berbicara tentang bekas istana Yan Huang sejak kemunculan Dewa Pedang Bawaan di hadapannya. Istana Yan Huang telah mengubah penghinaan sebelumnya. Bahkan Kong Wu berani menuduhnya. Setelah Bai Guanxing menjelaskannya, dia menatap Qin Yichen dengan dingin. Hanya mengejek bahwa klan Baisnya pernah dianggap sebagai klan keberuntungan yang damai dan makmur. Tetapi dia mampu bertempur dan berperang. Tapi Qin Yichen menarik napas dalam-dalam dan akhirnya memahami sikap Bai Guanxing. Sikap Bai Guanxing dapat dikatakan sebagai contoh dari situasi klan Bais saat ini. Qin Yichen tidak dapat menilai benar atau salahnya kebijakan klan seperti secara aktif melakukan kontak dengan para dewa dan iblis untuk memungkinkan perlombaan berlanjut. Bagaimanapun, dalam menghadapi kelangsungan hidup ras, sulit untuk membedakan yang benar dari yang salah. Qin Yichen menarik napas dalam-dalam dan berkata perlahan, Qin Yichen. Qin Yichen. Bai Guanxing, dengan tangan di sekitar dada dan wajah sombong, tiba-tiba terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Kamu adalah orang yang membantai puluhan ribu dewa dan iblis di 3.000 Dao Ting beberapa tahun yang lalu, dan kemudian akan membuat pesta besar untuk Dao Jun dan dibawa ke Tusan. Tepat ketika aku pergi ke Tusan, aku merusak istana Shen Yu. Tidak. 2 pukulan. Murid Tusan yang memukul wajah Wei Lingtian dengan parah. Bai Guanxing tampak terkejut, tetapi dia tidak bisa mengerti. Bukankah kamu murid Tusan? Sudut mulut Qin Yichen sedikit terangkat. Ia adalah murid Tusan, dan bahkan keturunan dari naga sejati. Ledakan. 4 kata, keturunan naga sejati, membuat Bai Guanxing merasa seperti sambaran petir. Tiba-tiba, dia menahan pikirannya dengan kuat, sehingga semuanya tampak dijelaskan. Berlindung di istana kekaisaran, tetapi untuk dapat memenangkan kota Feng Shui, berarti melindungi istana Yan Huang. Dia akan melawan tentara surgawi tanpa ragu-ragu, dan berani menatap Raja Star Chaser. Itu dia. Itu dia. Sementara Bai Guanxing berseru, dia tiba-tiba berlutut dengan satu lutut dan mengertakkan gigi dan berkata, Saudara Qin ada di sini, terimalah pengamat bintang. Dibandingkan dengan Qin Yichen, keluhan yang diteriakkan oleh Fan Wanli dan yang disebut pewaris kaisar setiap hari sepertinya tidak ada sama sekali. Dibandingkan dengan Qin Yichen, tidak ada yang perlu dipikirkan tentang bagaimana cara mati Brahma Miles dan bagaimana memulihkan balapan. Melihat bintang, apa yang kamu lakukan? Cepat. Kamu semua adalah keturunan nenek moyangmu. Bagaimana aku bisa menanggung pemujaanmu? Qin Yichen kembali ke akal sehatnya, dan tidak bisa menahan diri untuk sedikit tulus. Bahkan, dia dimarahi oleh Bai Guanxing sebagai pisau pencuri karena pemahamannya sendiri tentang warisan manusia. Tidak. Bai Guanxing tampak keras kepala. Kamu sendirian dan berubah menjadi dewa pedang bawaan. Bercampur dengan istana kekaisaran. Tetapi kamu selalu mengingat klan kami. Kamu pantas mendapatkan penyembahan ini. Kamu pantas disembah dengan melihat bintang. Kamu bukan pencuri. Kamu naga.
Setelah sekian lama, Star Space, Qin Yichen, Kong Wu, Bai Guanxing, dan 3 sosok yang saling berhadapan saling memandang, dan semuanya sebelum itu akhirnya dirilis. Bai Guanxing tersenyum. Saya akhirnya tahu mengapa Anda begitu defensif terhadap saya. Anda memiliki identitas khusus. Jika Anda membukanya, konsekuensinya akan menjadi bencana. Kalau begitu saya akan memanggil Anda Pak. Qin Yichen menepuk bahu Bai Guanxing, dan berkata sambil tersenyum, terserah. Kakak beradik saling mengenali. Di masa depan, akan ada waktu untuk akur. Yang paling mendesak adalah menemukan darah naga yang ditinggalkan oleh leluhur. Namun, Qin Yichen melihat bintang-bintang yang bobrok, tetapi itu sangat besar. Miliaran tahun, lintasan langit berbintang akan berubah. Berbicara tentang, tulang-tulang Jin Wu Haobo juga mengambang di antara bintang-bintang, tetapi mereka tidak terlihat tua, dan bahkan tidak cukup dingin, seolah-olah baru saja mati. Tidak takut. Bai Guanxing tiba-tiba mengeluarkan sedikit jam matahari bintangnya. Nenek moyang saya akhirnya memberitahu saya. Dengan saya, biarkan dia mengubah bintang, dan dia bisa menemukan darah naga. Ini baik. Qin Yichen sangat gembira, dan seperti yang diharapkan, setelah Bai Guanxing mendesak Stardial untuk mengunci sepotong meteorit yang rusak, semua orang terbang. Ledakan. Ketika Qin Yichen menghancurkan meteorit dengan satu pisau, darah naga yang agung dimuntahkan darinya. Hubungkan dengan cepat, jangan biarkan darah naga terbuang percuma. Setelah terburu-buru, mereka bertiga akhirnya mengambil darah naga itu ke dalam tas, dan darah naga ini cukup banyak. Bahkan dapat dikatakan bahwa Qin Yichen telah menerima darah naga paling banyak sejauh ini. Apalagi kekuatan nenek moyang seperti Hao Changyun tidak lemah, dan garis keturunan juga kemurnian zaman prasejarah, bahkan bisa merangsang garis keturunan. Yang mengecewakan Kong Wu adalah, Tuan, mengapa demikian? Anda tahu, orang-orang yang berjuang berdampingan dengan mereka adalah ratusan ribu leluhur. Namun, Qin Yichen tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia juga berharap darah naga itu lebih agung. Tetapi ratusan ribu leluhur itu tidak semuanya naga dan ras manusia sejati, tetapi terdiri dari saudara dan saudari dari Xifang. Ditambah dengan pertempuran dengan Jiyong dan monster kuno lainnya, dan ketergantungan Zusuan pada kekuatan Zhu Jiuyin, banyak leluhur berubah menjadi tulang. Lebih penting lagi, ratusan juta tahun, bahkan darah naga yang telah mengembunkan Dao Wei, mungkin akan mengering dan menghilang. Darah naga ini dapat mencapai kekuatan puluhan ribu darah dari tubuh pasca melahirkan saya. Bahkan jika darahnya dibangkitkan, jumlahnya bisa ribuan.